di hadapan para guru ini, Pak Ketua, bisa diberikan mungkin tips atau semacam motivasi begitu, bagaimana kita sebagai seorang guru lalu dipercayakan untuk mengurusi organisasi atau hal-hal itu, bagaimana cara kita memanage waktunya? Oke, baik. Jadi berangkat dari sebenarnya ruang imajinasi saya ini, bahwa guru itu kaum intelektual, dan itu bangsa ini mengakui bahwa guru itu kaum intelektual, dan bangsa ini mengakui itu tandanya di mana? Bahwa PGRI ini 100 hari setelah kemerdekaan itu negara mau supaya PGRI terbentuk. Tujuannya untuk apa? Tujuan salah satunya itu adalah selain mencerdaskan bangsa, tetapi salah satunya adalah menjaga keutuhan NKRI, karena waktu itu kita baru merdeka dan rongrongan dari luar ini masih sangat tinggi, sehingga PGRI salah satu didorong untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, sebesar itu penghormatan terhadap guru, masa tugas kita hanya sebatas di kelas? Ini tantangan ini. Ini tantangan. Jadi bahwa sekecil apapun itu engkau buat di tetanggamu, sekecil apapun engkau buat di dusunmu atau di kampungmu, di luar dari kelas tadi lakukan. Sehingga misalnya saya seperti sampai hari ini, coba kita runut ke belakang. Saya di 5 tahun menjadi PNS itu sudah dimutasi di 6 sekolah. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang saya melawan hal-hal yang kurang beres, saya melawan. Iya, Bang Nagari mungkin lupa, tapi pernah di tahun berapa di KTL di Lewerang, dan saya menjadi salah satu pembicara di forum waktu itu, dan saya bicara cukup panas waktu itu, mengkritisi pemerintah. Gitu. Jadi saya dari Larantuka ke Demung Pagong. Di Demung Pagong saya dimutasi dengan istri ke Watanhura di Solo Timur. Lalu dimutasi lagi dititipkan sementara di Bulu Blolong di Solo Timur. Lalu dimutasi ke Sata Priampuo di Tanjung Bunga, lalu dimutasi ke Lolema saat ini. Seperti itu. Jadi itu perjalanan. Nah, sehingga menjadi guru sebagai kaum intelektual, saya pikir kita tidak bisa hanya mengkreasikan di dalam ruang sempit di kelas itu. Tapi bagaimana anak-anak ini juga kita beri ruang yang lebih luas lagi. Saya kasih contoh di sekolah saya sendiri, di SMP Negeri 1 Lolema, di mana aktivitas kami itu tidak hanya di kelas, tapi saya bawa mereka ke pantai, ke gunung, ke kebun, dan mereka mampu melahirkan tulisan-tulisan, gagasan-gagasan, ide-ide mereka melalui puisi, cerpen, cerita pengalaman. Dan 2018 menjadi tahun di mana untuk tingkat SMP, siswa yang menulis buku itu pertama kali di SMP Negeri 1 Lolema. Lalu 2016 kita bawa Prisa Lolita itu lomba menulis sanitasi sampai di Jakarta, dapat beasiswa kementerian juga. 2019 kita punya anak di komunitas literasi Elizabeth Botaruro, juara 1 lomba menulis esai, dan seminggu dengan saya di Jakarta, keliling Jakarta, diberikan kesempatan oleh kementerian, keliling Taman Mini Indonesia ke kementerian dan sebagainya, dapat beasiswa juga, dapat uang dari bank BNI juga waktu itu. Dan ini adalah hal-hal yang nyata kita lakukan, bagaimana kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kalau zona nyamannya adalah ya masuk kelas, ya anak-anak materinya sudah sampai di sini, mari kita lanjut, duduk tenang sedikit, dan sebagainya. Sepanjang kita berada di situ. Iya, tapi kalau kita coba keluar, maka anak-anak yang mungkin di kelasnya tidak mampu, itu kita berikan ruang untuk mereka bisa berekspresi. Mereka misalnya menulis tentang laut, bayangkan di dalam kelas menulis tentang laut, banyak anak yang akan kesulitan mulai menulis. Tapi coba bawa mereka keluar ke pesisir pantai, setelah itu mereka amati laut. Setelah mereka amati laut, baru berikan kesempatan mereka coba menulis tentang laut. Itu mereka bisa tulis laut biru, ombak bergulung, ombak berdes, dan sebagainya. Maka jadilah rangkaian itu kata-kata mereka dari hasil rasa yang mereka alami secara langsung. Seperti itu. Jadi saya pikir waktu kita ini sangat cukup. Masing-masing punya waktu 24 jam. Masing-masing punya waktu 24 jam. Saya kadang juga menunjuk, kemarin saya sempat foto share bagaimana saya juga punya kebun. Ini kan orang, wah, iya saya memang saya punya kebun. Saya tanamin jagung, saya bersihkan kebun saya, dan saya panen, saya mengundang teman-teman juga untuk makan. Sementara kita sudah baku tahu bahwa ya waktu kita ini sebenarnya sangat padat. Contoh misalnya di Januari
tanggal 1-2 kita masih di sini, tanggal 3 mungkin waktu satu istirahat, tanggal 4 itu saya sudah dengan kepala sekolah, guru semua di Larantuka untuk program pendidikan guru penggerak. Tanggal 4-5 itu sudah di Tanjung Bunga, 6-7, lalu 8-9 itu sudah terschedule lain lagi di kecamatan dan seterusnya. Jadi memang sangat padat, tapi kita bisa manage itu dengan baik. Nah, lalu saya malah punya semacam, ya ini agak gila, sudah agak gila sedikit, cita-cita gila sedikit, bahwa ya semua kita guru, penyebutan yang guru, tapi ada guru yang mungkin tidak harus mengajar murid begitu. Sekarang ini kan bahwa guru harus mengajar murid di kelas gitu. Tapi apakah memungkinkan ada lahir guru yang tidak harus mengajar murid di kelas, di sekolahnya gitu, tapi dia bisa mengajar murid di sekolah yang lain, yang mana dia guru SMP tapi dia bisa mengajar murid SMA, dia bisa mengajar murid SD, lalu dia bisa mengajar guru. Dan kalau dalam catatan pengalaman saya ini kan, untuk pengalaman memberi materi kepada SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa, profesor, dokter, mereka juga saya sudah pernah beri materi semua. Jadi ini pengalaman yang menurut saya menarik, dan kita punya kesempatan yang sama untuk mencoba. Kalau saya sudah mulai bergerak di misalnya literasi, lalu menghidupkan organisasi, teman-teman bisa mendorong apa begitu. Nah, mungkin itu. Oke.